itu rakyat. Ya, Jenderal Purnawirawan Pramono Edy Wibowo langsung didapuk menjadi anggota Dewan Pembina Demokrat usai pensiun dari militer. Kini ia mengincar satu tiket calon presiden Demokrat. Jenderal Purnawirawan Pramono Edy Wibowo akhirnya berlabuh di medan politik. Pensiun dari militer dan menempati posisi strategis sebagai anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, adik ipar Presiden SBY ini terjun ke konvensi Demokrat. Ini panggung sebenarnya. Putra keempat almarhum Letjen Purnawirawan Sarwo Edy Wibowo ini akan berebut satu tiket capres partai pemenang pemilu 2009 itu. Mengapa Pramono terpanggil menjadi peserta konvensi Demokrat? Apa modal yang ia miliki untuk bersaing dengan 10 kontestan lainnya? Jalan mendaki Pramono Edy, itulah topik The Headlines kali ini. Telah hadir bersama kita Pramono Edy Wibowo, mantan KSAD yang menjadi peserta konvensi calon presiden dari Partai Demokrat. Dan sudah hadir pula Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, serta Budiarto Sambasi, wartawan senior Kompas. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Sulit ya jadi presiden, karena memang rakyat yang memilih. Iya. Pak Edy. Terus terang. Itu statementnya tiba-tiba sulit ya jadi presiden. Iya. Terus terang memang karena seseorang itu kalau menjadi presiden adalah seseorang yang harus betul-betul dikenal oleh rakyat yang memilihnya. Kalau dulu menjadi presiden cukup hanya dikenal oleh anggota dewan atau istilahnya adalah parlemen. Tetapi kalau sekarang dia harus betul-betul dikenal oleh seluruh rakyat pemilih dari Indonesia. Pak Edy merasa sekarang sudah cukup dikenal? Sampai dengan saat ini justru yang saya lakukan adanya kunjungan ke daerah di mana saya ingin mendekatkan diri kepada masyarakat sehingga saya lebih dikenal Edy Wibowo apa adanya. Bukan putranya Pak Sarwo Edy. Bukan putra Pak Sarwo Edy almarhum yang sangat legendaris gitu ya. Tapi memang menarik nih. Pak SBY pernah bilang bahwa Pak Pramono Edy atau Jenderal Pramono Edy ini adalah militer yang paling komplit di lapangan. Terima kasih. Lalu sekarang tiba-tiba masuk politik. Itu juga kemungkinan didorong oleh keluarga Susilo Bambang Yudhoyono untuk mempertahankan DNA politik keluarga Cikeas. Apa benar seperti itu? Kalau apa yang disampaikan oleh Bang Don ini mungkin banyak orang menduga seperti itu. Tetapi pada kenyataannya apa yang saya jalani adalah tidak seperti yang dibayangkan orang. Terus terang saja, pada saat saya aktif menjadi militer, memang saya sangat menjauhi segala pertanyaan yang mengarah pada kemungkinan saya aktif di politik di kemudian hari. Tetapi pemahaman saya atau pembelajaran saya mengenal masalah politik justru saya mulai pada saat saya menjadi ajudan Presiden Megawati. Pada saat itu saya masih kolonel, melihat bagaimana di politik, tetapi karena saya militer sama sekali tidak mau menyentuh. Ada sesuatu pelajaran yang kemudian Pak Edy petik dari yang terpenting dari Bu Mega ketika misalnya bahwa di mana politik itu memang sangat berbeda dengan dunia militer yang betul-betul. Bedanya apa, Pak? Kalau militer tuh jelas garisnya keras, kalau sudah A ya A, B ya B. Politik lebih keras lagi kan, kalau A bisa jadi B gitu Pak. Terkadang kita masih menduga ke kiri, secara tiba-tiba ke kanan dan ke kiri. Sekaligus ke kanan dan ke kiri. Modelnya bagaimana Pak Edy, kalau catatan? kan kelihatannya sekarang ini kan masih ada beberapa jenderal purnawirawan yang nyapres lah gitu ya. Dan saya kira memang Pak Edy ini tergolong baru, wajah baru dibandingkan dengan misalnya ya Prabowo sudah pernah Sudah lama cawapres, betul. Lalu juga Pak Sutioso Pak Wiranto. Kalau saya lihat Pak Wiranto apalagi. Tadi Pak Edy sempat menyebut sulit menjadi presiden. Tidak. Jalan mendaki. Iya, betul. Tapi saya kira sekarang kan zaman sudah berubah, Pak. Jadi kalau Pak Edy ini bekerja cukup giat,
Kita lihat Obama cuma perlu waktu berapa bulan. Iya. Pak SBY juga hanya berapa bulan? 6 bulan pada saat itu, saya ingat betul. Tetapi ada momen persoalannya pada saat itu. Iya, terus terang saja walaupun 6 bulan beliau mungkin sudah aktif di kementerian sehingga lebih dikenal dibandingkan saya yang secara tiba-tiba mungkin orang menganggap selesai karier di militer selama 33 tahun. Pada saat itu saya mengabdi. 1 bulan kemudian saya bergabung di partai politik, khususnya Demokrat. Ya, masalahnya kan di situ, Jenderal. Ya. Jadi ini ada hubungan dengan Pak SBY. Iya. Nah, bagi Jenderal, Pak SBY itu ada pengamat yang bilang itu bisa liabilities, bisa beban politik, tapi bisa juga aset politik atau modal politik. Iya. Karena suara untuk Jenderal itu akan ditentukan oleh turun naiknya juga popularitas SBY. Dan sekarang kan tergantung, ada yang mengatakan bagus, ada yang mengatakan rata-rata, ada yang mengatakan di bawah rata-rata. Dan Pak SBY masih punya pendukung. Masih punya pendukung. Itu pernah dibilang sama Pak SBY di Budapest waktu itu, Bang. Setidak-tidaknya 60% yang memilih saya dulu masih tersisa 5 juta. Misalnya begitu. Itu masih tersisa. Apakah bagi Anda sendiri ini liabilities apa aset? Saya merasa bahwa apa yang dilakukan Pak SBY hampir 10 tahun ini adalah aset untuk saya. Karena terus terang saja, manakala saya berkunjung ke daerah dan saya diperkenalkan bahwa saya memang kebetulan adik ipar beliau, saya mendapat aplaus yang luar biasa. Jadi terus terang saja, Pak SBY tetap ada konstituennya yang insya Allah kalau sudah lebih mengenal saya juga, saya berharap mungkin suatu saat. Kalau digeneralisir Pak, kira-kira konstituen tersebut, lumbung-lumbung suara kelak, itu ada di mana Pak? Setiap daerah yang saya kunjungi kebetulan, 5 pulau besar yang sudah saya kunjungi semua masih seperti itu. Cukup besar, cukup besar. Saya minta komentarmu justru sekarang. Mana yang lebih bagus? Kan ini cerita, ini saya harus minta komentar sekarang. Bebas. Apakah harus ke Pak Edi atau ke Bu Ani? Saya, Pak Edi atau Bu Ani? Bu Ani, kalau misalnya mau mempertahankan DNA politik keluarga Cikeas. Pak Edi atau Ibu Ani? Saya tidak bisa menjawab. Lebih baik saya tanya ke Pak Edi. Iya, betul. Lebih ke Bu Ani atau Pak Edi? Jawabannya sekarang Pak Edi karena yang ikut konvensi Partai Demokrat adalah Pak Edi. Satu hal, lebih dekat ke Pak SBY atau ke Pak Sarwo Edi kalau Bapak ke lapangan? Terus terang saja mungkin karena saya adalah putra dari Sarwo Edi Wibowo, sifat-sifat saya mungkin lebih cenderung kepada ayah saya Sarwo Edi Kalau Wibowo. mau ambil elektabilitas ya Bang Don ya, lebih mudah mengambil Pak Sarwo Edi atau Pak SBY sekarang? Dua-duanya ada positifnya. Sehingga Lebih banyak dua-duanya lebih banyak mana? Saya menganggap bahwa lebih banyak apa yang sudah dilakukan oleh Pak SBY, tetapi ada beberapa yang mungkin saya agak berbeda karena memang saya dibesarkan dari keluarga Sarwo Edi Wibowo. Tetapi positifnya SBY juga saya lihat banyak. Kenapa tidak aku ambil? Tetapi mungkin ada catatan negatif juga yang mungkin Jenderal perlu pikirkan kira-kira. Ada mungkin, ya namanya juga manusia, tidak semuanya sempurna. Kayak itu Pak, baterai plus minus. Ya. Ini Pak, waktu masuk ke konvensi itu ada ini nggak Pak? Ada semacam rasa was-was nggak? Wah ini yang 10 ini nggak main-main nih. Atau saya bisa mengalahkan mereka semua. Saya melihat semua yang ikut konvensi punya kelebihan dan potensi masing-masing. Sehingga saya tidak pernah menganggap mereka bukan pesaing yang hebat, tapi saya justru menganggap semua yang ikut adalah pesaing-pesaing yang Tapi kan Pak Edi dan Pak Endri Hartono kan jenderal purnawirawan, lebih berwibawa lah dibandingkan yang sipil gitu kira-kira. Tetapi kan bukan hanya wibawa saja untuk menjadi presiden. Jadi nggak ada rasa superior daripada yang tidak sipil tidak. Pak ya? Iya tidak, karena kan kita sudah pernah melihat negara ini pernah juga dipimpin oleh sipil, bukan hanya militer, dan semua punya kelebihan. Pak Edi, ikut konvensi kan bukan berarti kemudian menganggap yang lain, oh ya semuanya hebat-hebat, tapi tidak kemudian dalam posisi tidak mau menang kan? Pasti harus ada upaya dong. Iya. Apa kelebihan Pak Edi kalau gitu supaya bisa mengungguli 10 peserta yang lain? Saya berkeinginan masyarakat atau pemilih itu mengenal saya apa adanya.
Sehingga saya juga ada satu prinsip yang saya pegang. Dalam konvensi ini, saya menggunakan politik biaya rendah. Supaya tidak di kemudian hari menjadi permasalahan. Politik biaya rendah, Bang. Hah? Politik biaya rendah. Politik biaya rendah. Memang kalau lihat mekanisme dalam konvensi, sebetulnya memang biayanya rendah. Ini sesuatu yang bagus. Cuma Pak Edi keliling-keliling bukan biaya rendah. Ya, termasuk lebih rendah dibanding konvensi Golkar tahun 2004 itu gila-gilaan tuh. Itu gila-gilaan itu, Mas. Cuman memang begini, kan ceritanya kan soal privilege politik gitu untuk Pak Edi ya, dari ketua majelis tinggi ya, Pak SBY gitu. Kan itu yang selalu menjadi persoalan bagi publik dan bagi peserta konvensi lainnya. Jangan-jangan di ujung nanti ada scrimmage karena ada keputusan di situ. Ini memang layak, Pak Edi sudah masuk ke sini, memang untuk dia ini karpet merah untuk Pak Edi gitu. Saya merasa bahwa tidak seperti itu. Andai sesuatu dikhususkan untuk saya pribadi, kenapa susah-susah SBY mengadakan konvensi? Tapi kan namanya politik, banyak jalan untuk sampai ke sana supaya tetap mendapatkan juga popularitas dan Oke, kita akan kembali sesaat lagi ya Pak. Kita akan lanjutkan episode kali ini jalan mendaki untuk Pramono Edy. The Jakarta Globe. Today's edition. Get your copy now. Saat terjadi bencana dan kecelakaan, korban membutuhkan penanganan medis yang cepat dan tepat. Bagaimana respon Siloam Hospitals dalam menangani pasien emergency? Moto kami every second counts, di mana tiap detik begitu berharga. Respon time kami sangat cepat. Apa keunggulan unit emergency Siloam Hospitals? Kami mengerahkan dokter-dokter handal yang siaga 24 jam, armada dan peralatan medis yang lengkap, disertai dokter spesialis on-call yang siap menerima konsulan dari emergency. Saat dihadapkan pada kondisi darurat medis, segera hubungi 021 500 911. Mereka beradu argumen, berdebat, beradu visi Presiden Indonesia 2030, memperebutkan hadiah total 1,7 miliar rupiah. Perempuan memiliki peran penting. Langkah strategisnya silakan. Maaf Bapak. Anda jadi pian saja. Lebih cocok sebagai komedian. Saksikan audisi kepemimpinan I Am Presiden. I Am Presiden, Indonesia bisa. Hanya di Berita 1. Setiap saat, pasar berubah sangat cepat. Kami sajikan semuanya di sini. Money Report bisa menyapa Anda kembali. Program khusus ekonomi bisnis dan keuangan Pasar saham, 218,44. corporate action, Impor solar selama ini cukup besar. dan kebijakan ekonomi penting berdasar data dan analisa yang akurat. Money Report, inspirasi dari referensi bisnis dan keuangan Harus Anda. diperhatikan saat Anda mengembangkan bisnis Money Report, online. Senin hingga Jumat pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Berita 1. Awali hari Anda bersama kami. Selamat pagi pemirsa, setelah informasi pilihan akan kami hadirkan. Jurnal Pagi, sumber informasi dan referensi Anda di pagi hari. Sampai saat ini memang belum ada aktivitas. Berita dari Siloam bahwa mereka menjual saham mereka. Jokowi ini merupakan yang paling populer di sosial media. Kedua tersangka yang diduga memberi suap kepada Rudi Rudiantini. Jurnal Pagi, setiap hari jam 6 pagi, hanya di Berita 1. Selamat petang pemirsa, senang berjumpa Anda dan sejumlah Jurnal informasi Petang pilihan akan kami menyajikan hadirkan beragam untuk berita dan Anda. laporan Unjuk penting rasa sepanjang hari, berlanjut hingga pagi hari. dari pagi hingga petang. Juga laporan langsung dari tempat kejadian. Dari 5 menit, sebuah mobil dapat raib di bawah pencuri. Bahwa yang ini adalah proyek iktp. Korupsi itu dimulai dari eksekutif. Jurnal Petang, setiap hari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Berita 1. Sulit ya menjadi presiden, karena yang memilih itu rakyat. Pekerjaan rumah terberat Pramono Edy Wibowo adalah mendongkrak popularitas dan elektabilitasnya yang masih jeblok. Di mana posisinya menurut sejumlah survei? Kita ikuti data berikut ini. Ini adalah
survei untuk elektabilitas peserta konvensi Demokrat yang dari lembaga survei Jakarta pada bulan Maret. Yang pertama adalah Pak Dahlan Iskan, kemudian ada Pak Pramono Edy, jauh sekali jaraknya antara 17,2 dengan 1,9%. Di bawahnya lagi ada Irman Gusman, Gita Wirjawan, dan Anies Baswedan yang juga kecil-kecil. Yang berikut adalah elektabilitas peserta konvensi Demokrat dari lembaga survei nasional. Yang pertama, ini bulan Mei Pak ya, ini Marzuki Ali yang pertama, Gita Wirjawan yang kedua, Pramono Edy Wibowo di posisi ketiga, posisinya adalah 4,3, 3,2, 1,9, sebenarnya tidak terlalu jauh. Kemudian berikutnya ini adalah dari Sugeng Saryadi School of Government. Ini seperti kalau tidak salah ini telepolling ya, by phone begitu, ya, di 10 kota besar di Indonesia. Dan yang pertama ada Dahlan Iskan yang pertama, posisinya 31,6, Anies Baswedan di posisi kedua 5,6, kemudian Pak Pramono ada di posisi ketiga 2,6, ya, dan kemudian Marzuki Ali dan Endriartono Sutarto 1%, di bawahnya lagi kalau kita lihat Gita Wirjawan 1% juga. Posisi ketiga sih Pak, tetapi 31,6 dengan 2,6 itu jarak yang luar biasa. Iya. Jauh gitu, Pak Pramono. Terus terang, inilah yang saya lakukan untuk berkunjung ke daerah-daerah. Karena di daerah juga diharapkan bahwa kita bisa memperkenalkan diri, melihat secara langsung. Saya lihat pada saat saya berjumpa dengan rakyat yang berada di daerah, tanggapannya, oh ini Pak Pramono Edy. Jadi itulah yang saya ambil. Saya memang bergerak dari daerah-daerah, tidak masuk ke Jakarta. Kalau tanggapannya, oh ini Pak Pramono Edy, artinya tadinya belum kenal belum ya Pak? Kenal, ya? betul. Wow, pantas kemudian surveinya jauh. Iya, betul. Kurang percaya sama survei-survei. Makin kurang percaya. Tapi dalam catatan Mas Bas, kalau melihat komentar seperti itu, oh ini toh yang namanya Pak Pramono Edy. Ya itu dia, karena waktu pemilu dan pilpres tinggal sebentar lagi, saya kira di Indonesia ini pemilih kita itu seperti penonton telenovela. Hanya dalam waktu singkat, Anda bisa menjadi populer, lalu dengan cepat menjadi electable. Saya kira itu teka-teki yang sudah terpecahkan ketika Pak SBY menjadi presiden tahun 2004 dan Obama di Amerika. Kalau Pak Pramono Edy bagaimana kemudian memompa elektabilitas itu dalam posisi 8 bulan? Iya, persoalannya memang itu sekarang. Tapi ada satu yang menarik sebetulnya. Apa? Kalau kita melihat, saya kan baru aktif di konvensi berapa bulan. Iya. Aktif di Demokrat juga baru berapa bulan ya Pak ya? Tapi posisinya terus terang saja, saya juga agak berbangga hati walaupun benar atau tidak, selalu nomor 3, nomor 2, nomor 3. Insya Allah dengan hati-hati dan saya rajin mungkin berkunjung ke daerah sehingga bisa secara bertahap naik. Kan kalau dihitung ini baru 1 bulan ini saya putar. Terus tadi Pak tambahan masih ada konstituen Pak SBY. Itu yang nggak dimiliki oleh 10 peserta lainnya. Moga-moga bisa diberikan ke saya. Gini Jenderal, saya susah menyebutnya, tapi ada semacam tanda kutip halusinasi politik. Kadang-kadang orang datang ke stage, ke panggung, yang mendengar itu 1000 orang, lalu tepuk tangan, lalu ada gambaran di kepalanya bahwa itu begitu banyak dukungan, dan itu seolah-olah mewakili dukungan yang begitu luas, padahal sedikit misalnya. Banyak sekali orang yang begitu, lalu merasa saya layak. Gitu. Saya tidak bermaksud bahwa Jenderal Edy merasa seperti itu, tapi hati-hati juga dengan komplimen-komplimen politik seperti itu di daerah, karena banyak orang kalau dulu kalau tidak bawa uang ya selesai di situ, selesainya ujian itu selesai di situ gitu, tidak berlanjut. Sangat betul, saya setuju sekali. Jadi terkadang yang dia harus dihati-hati atau yang harus menjadi perhatian para peserta calon presiden, 10 orang atau 10.000 yang bertepuk tangan belum tentu mendukung kita. Itu saya meyakini ya. Tetapi dari penampilan kita, andai ada sesuatu yang dibaca positif oleh masyarakat di mana tempat kita tampil, itu juga bisa menjadi berlipat ganda gitu. Apa yang akan menjadi faktor yang memboost popularitas Jenderal ke publik ya? Karena kalau
Pak SBY tahun 2004 ada momentumnya. Ada momennya. Sekarang juga ada orang bilang ini momentum Jokowi. Kan itu cerita-cerita yang sudah umum. Kira-kira Jenderal Edi akan? Saya merasa bahwa masyarakat sekarang ini melihat calon pemimpin itu ingin apa adanya, tidak usah dipoles-poles. Dan yang kedua, pemimpin itu tidak boleh jauh dari yang dipimpinnya. Itu saya rasakan setiap kali saya berkunjung ke daerah tempat saya kunjungi dan saya berkomunikasi dengan masyarakat setempat. Saya merasa bahwa tidak ada kendala untuk saya sendiri berkomunikasi secara langsung. Pak Edi, berkomunikasi secara langsung dengan jalan ke berbagai daerah. Ada salah satu peserta konvensi lebih memanfaatkan, mungkin bukan salah satu ya, beberapa peserta konvensi lebih memanfaatkan media. Kalau kita bicara antara pemanfaatan media dengan jalan langsung ke daerah, mana yang lebih efektif menurut Bapak? Kalau saya merasa bahwa jalan langsung melihat kepada masyarakat, karena kontak mata itu menjadi penting. Pemilih adalah bagian dari kita. Kontak mata atau kontak hati? Kontak mata dan hati. Gitu. Terkadang jangan kontak jodoh. Saya kira sekarang antara media dengan agak berubah sudah. Berubahnya begini. Pertama tadi Bang Don ngomong soal perilaku pemilih ya. Pemilih itu sekarang pinter loh. Artinya mereka pun ada yang nggak bisa dipengaruhi, tapi ada juga di ekstrem lain yang siap dibayar, ya, dengan pasang spanduk, monggo kalau mau money politics, kita terima. Ada berat, banyak, iya banyak. Dan sekarang juga belum tentu serangan udara itu berpengaruh kepada pemilih. Mau pasang iklan banyak-banyak, belum tentu loh. Orang sekarang aja billboard aja sudah disambut dengan rasa kalau itu ada pelajarannya, Mas. Kalau itu ada pelajarannya. Ada beberapa pemilih media yang juga ikut terjun di situ, lalu kemudian you bisa baca hasil anunya, surveinya. Itu sudah terbukti. Justru itu terbukti. Maka dari itu saya dalam 1 bulan bukan berbangga hati, tetapi saya merasa bahwa memang perlu ada pendekatan langsung, bersentuhan, ya. Minimal hati kita sama dengan mereka. Yang penting Jenderal, jangan seperti Sisyphus yang mengangkat batu ke puncak gunung. Naik, turun lagi. Naik, kalau bisa mendaki walaupun pelan gitu, tapi sampai di puncak. Mendaki walaupun pelan, tapi butuh. Kita lakukan itu. Hanya punya waktu 8 bulan sekitar itu. Masalahnya juga sekarang Mbak Nunung, Bang Don, dan juga tentu Pak Edi juga sadar ya, ini kesebelasan. Kesebelasan. Jadi ya kesebelasan Demokrat siapa yang playmaker? Nah ini nih. Tapi ada yang menarik, kalau kita kalkulasi sajalah, 1 bulan dapat 3%, 9%. Kalikan 8 begitu. Kalikan 7 atau 8. Walaupun belum tentu benar, tetapi saya hanya mengkalkulasi apa adanya saja. Biasanya mungkin menurut deret ukur kali dia berkembang. Jadi optimis untuk kita supaya kita tidak dalam perjalanan untuk memperkenalkan diri menjadi bersedih hati. Itu prinsipnya. Kita akan lanjutkan saat lagi ya Pak ya. The Headlines akan kembali untuk Anda. Suara Pembaruan, Today's Edition. Get your copy now. Yang pertama di dunia dan Indonesia, audisi kepemimpinan. I Am Presiden memperebutkan hadiah total 1,7 miliar rupiah. I Am Presiden, Indonesia Bisa. Setiap Sabtu dan Minggu jam 8 malam, hanya di Berita 1. Lipo Plaza Kramat Jati yang berada di lokasi yang strategis mampu meningkatkan jumlah pengunjung setiap bulannya. Keberhasilan ini didukung berbagai tenan sebagai salah satu tujuan belanja dengan memberikan pelayanan, keamanan, dan kenyamanan yang lebih baik. Kami pun mengadakan shopping ekstravaganza yang memberikan 1 unit mobil Chevrolet Captiva, 3 sepeda motor, dan juga liburan ke Disneyland Hong Kong sebagai hadiahnya. Jadikan Lipo Plaza Kramat Jati sebagai pilihan tempat berbelanja dan bagian usaha Anda. Selamat siang pemirsa. Jurnal Siang
Menemani santap siang Anda, kami persembahkan informasi dan berita terhangat hari ini. Peristiwa ekonomi, tentu memiliki polisi respon, politik, dan mengurus urusan kita masing-masing. hukum, Penelusuran lebih lanjut, kita harus membedakan budaya, dan olahraga. Sebastian Vettel sukses meraih kemenangan kelimanya di balap F1 musim ini. Jurnal Siang, hanya di Berita 1. Awali hari Anda bersama kami. Selamat pagi pemirsa, setelah informasi pilihan akan kami hadirkan. Jurnal Pagi, sumber informasi dan referensi Anda di pagi hari. Sampai saat ini memang belum ada aktivitas. Berita dari Siloam bahwa mereka menjual saham mereka. Jokowi ini merupakan yang paling populer di sosial media. Kedua tersangka yang diduga memberi suap kepada Rudy Rubiandini. Jurnal Pagi, setiap hari jam 6 pagi, hanya di Berita 1. Selamat petang pemirsa, senang berjumpa Anda dan sejumlah Jurnal informasi Petang pilihan akan kami menyajikan beragam hadirkan berita untuk dan Anda. laporan Unjuk penting rasa sepanjang gubernur hari. berlanjut hingga pagi hari. Dari pagi hingga petang. Juga laporan langsung dari tempat kejadian. Dari 5 menit, sebuah mobil dapat raib di bawah pencuri. bahwa yang ini adalah proyek iktp. Korupsi itu dimulai dari eksekutif. Jurnal Petang, setiap hari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Berita 1. Sulit ya menjadi presiden karena yang memilih itu rakyat. Pramono Edi Wibowo memiliki DNA sebagai orang besar. Pramono adalah putra almarhum Letnan Jenderal Sarwo Edi Wibowo dan ipar dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Apakah dua faktor itu bisa menjamin Pramono menang di konvensi calon presiden Partai Demokrat? Dunia militer karib dengan Pramono Edi Wibowo sejak ia masih di dalam kandungan. Ayahnya, Letjen Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, adalah aktor penting saat mengganyang PKI dalam geger 1965 yang hingga kini masih kelabu. Pramono melanjutkan tongkat estafet ayahnya di bidang militer. Ia pun mendaftar ke Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI. Pramono lulus tahun 1980 dengan predikat mengagumkan, lulusan terbaik kedua. Selepasnya, karir Pramono Edi berkibar dari Komandan Grup 1 Kopassus, Komandan Jenderal Kopassus, Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat, hingga akhirnya menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Selama 33 tahun berkarir di militer, tinggal satu posisi yang belum digenggam Pramono Edi, yaitu Panglima TNI. Akankah peruntungan Pramono Edi di medan konvensi Demokrat segemerlap sepak terjangnya di bidang militer? Benarkah Pramono Edi disiapkan sebagai putra mahkota sebagai pelanjut dinasti Cikeas? Iya, yakin bisa menjamin? Insya Allah, saya hanya selalu berharap semua harus berpikir positif dengan adanya dua kekuatan ini. Jadi DNA dua orang besar itu Insya Allah bisa menjadi modal besar untuk kemudian menang di konvensi dulu ya. Saya akan berusaha. Politik dinasti itu nggak ada dosanya. Iya, di memang mana-mana tidak dosa. diterapkan kok. Malah itu dianggap sebagai sebuah comparative advantage. Dan Pak Edi mendapatkan keuntungan dalam sektor ini dibandingkan dengan yang lain-lain ya. Ya, tapi bagaimana kemudian memanfaatkan keuntungan itu untuk menang dulu di konvensi? Dalam kesebelasan Demokrat. Dalam kesebelasan Demokrat, menjadi playmaker atau menjadi striker yang kemudian jadi top scorer. Kalau saya lihat playmaker top scorer ini diperbutkan oleh dua orang. Yang saya lihat dari peserta konvensi kesebelasan tadi, dua orang yang menarik minat saya karena jelas saya mau jadi presiden karena 1, 2, 3. Ini Pak Edi dengan Pak Gita.
Bagaimana Anda mengabaikan Dahlan Iskan yang sekarang popularitasnya menurut survei? Dia survei terakhir 30 sekian. Oh, berdansa. Jadi dia kalau di kesebelasan dia pemain yang nggak dapat bola, bukan stopper. Oh, ya lari-lari aja. Nah itulah yang saya jauhi adalah itu, bawa bola tapi tidak pernah menggolkan. Nah jangan sampai. Jadi Pak Edi bukan mau jadi playmaker. Nggak serius. Persepsi masyarakat saya kira itu. Oh ini Gita ini jelas loh. Gita Wirjawan ini jelas. Saya ingin jadi presiden. Kelihatan gerak-geriknya, perilakunya dan statementnya kelihatan. Pak Edi juga. Baiknya Pak Edi ini bisa jadi Leo Messi atau Ronaldo. Berebut nih sama Pak Gita ini. Berebut menjadi top scorer. Top scorer. Tergantung kapten dan pelatih. Nah, pelatihnya Pak SBY. Manajer timnya Pak SBY mungkin ya. Iya, tetapi kemudian kita balik lagi bahwa kemudian modal untuk DNA politik ini kan. Itu ya. Nung, itu ada, tadi saya ingat Jenderal Edi bilang bahwa dulunya militer, dia mau di barak dan seterusnya, lalu kemudian mulai memahami politik ketika menjadi ajudan Ibu Megawati tahun 2001 dan memahami politik ketika menjadi ajudan Ibu Megawati tahun 2001 sampai 2004. Nah, ada cerita sebelum konvensi ini, lalu kemudian Anda masuk ke konvensi, lalu kemudian ada cerita begini. Memang Jenderal Edi harus masuk ke situ karena ini akan diharapkan membuka jalan untuk berhubungan dengan Ibu Mega atau PDIP untuk koalisi 2014. Itu ada cerita begitu di luaran gitu. Karena dianggap Anda punya kedekatan pribadi dengan Ibu Mega. Apa benar seperti itu? Saya jelaskan begini. Saya memang membuka komunikasi dengan banyak partai, tetapi tidak secara khusus bersama Ibu Megawati atau PDIP. Memang saya pernah istilahnya membantu sebagai ajudan Ibu Megawati, tetapi komunikasi saya dengan PDIP, khususnya pada saat itu, saya bersama-sama dengan kawan-kawan yang pernah aktif di sana, tetap menjaga komunikasi itu. Itu yang saya ingin lagi clarify. Seminggu yang lalu saya menghadiri sebuah pesta pernikahan di mana ada satu orang dekatnya Ibu Mega ikut hadir. Kita kongko-kongko di situ, lalu kemudian begini katanya, iya sih Pak Edi itu bagus, tetapi kok sebagai bekas ajudan, mantan ajudan, beliau nggak pernah sowan ke Teguh Umar. Sementara yang lainnya sowan, katanya begitu. Terus terang saja, ada beberapa mantan ajudan posisinya sama seperti saya. Khususnya apalagi setelah saya aktif di Demokrat, nanti takut diputar orang ceritanya. Itu alasan. Jadi hari ini adalah saya tetap ingin berkonsentrasi dulu mengikuti konvensi Partai Demokrat. Karena saya paling takut kalau nanti diputar menjadi sesuatu yang menjadi negatif untuk saya dan Demokratnya khususnya. Karena saya adalah anggota Dewan Pembina Demokrat. Artinya begini, hubungan Pak Edi mengatakan bahwa hubungan dengan PDIP masih tetap bagus. Artinya sesudah pileg nanti, kalau terjadi sesuatu dengan Demokrat, Pak Edi masih bisa berhubungan dengan sangat PDIP mungkin, Perjuangan. sangat mungkin. Dan saya katakan kepada partai yang lain, dengan siapapun kita tidak boleh punya pandangan yang buruk. Apapun partainya, kecil, besar, karena kita tidak tahu. Tetapi yang jelas, mari berkomunikasi sebesar mungkin. Itu yang saya harapkan. Ya, komunikasi politik penting. Kita dalam politik Indonesia, kultur politik Indonesia memang nggak ada lagi musuh yang harus konfrontatif ya. Dan saya kira PDIP tidak ada musuh dengan abadi dalam Demokrat politik. Tidak ada musuh abadi dalam politik. Tapi kita memang masyarakat yang nggak mungkin begitu. Artinya Bahkan Demokrat, kalau saya sendiri pribadi, kenapa sih ingin membangun bangsa tidak bersama-sama? Semua bersama-sama. Atau paling tidak begini Pak Edi, kalau tadi Pak Edi katakan politik itu bisa ke kiri sambil ke kanan, ke kiri lagi, kanan kiri. Kanan kiri. Pak Edi sedang bersiap untuk bisa ke kanan ke kiri sesudah terjadi sesuatu di watak politik kita itu konflik konsensus. Setiap kali ada konflik pasti tercapai konsensus baru. Nggak ada konflik lagi, konsensus lagi. Begitu terus, dan saya kira dua partai ini kebetulan memang sama-sama nasionalis. Plus mungkin Golkar ya. Jadi kemungkinan tetap terbuka kok. Apakah nanti capresnya Megawati dengan Pak Edi
ya Jokowi dengan Pak Edi, ya bisa macam-macam saja itu. terjadi, bisa saja terjadi. Dan Pak Edi oke-oke saja? Kita lihat setelah konvensi ini selesai. Gitu. Sulit saya mengatakannya karena ini sedang berjalan. Ada yang berubah dari Jenderal Edi. Jadi tidak layak lagi dipanggil jenderal nih karena sudah retired katanya. Sudah Tapi gayanya sudah sipil beneran. Ingat kita punya teman-teman yang meliput di lapangan ketika masih KSAD agak beda nih. Lalu sekarang agak berubah. Ya memang terus terang saja kalau saya sudah berpakaian sipil berjalan bergaya jenderal nanti dipukul orang. Karena sekarang ini saya berjalan sendirian, tidak ada pengawal, tidak ada ini dan sebagainya. Saya harus menempatkan diri sesuai dengan istilahnya. Tapi Pak Edi ini paling asik sebagai ajudan ibu dulu di istana. Pengawal itu bebas merdeka. Dan saya masih ingat sebagai ajudan. Nunung masih ingat kita masih di sebuah televisi swasta waktu itu bekerja, ketika ipar Anda mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam, lalu kemudian menyerahkan surat pengunduran diri itu ke Ibu Mega, lalu Ibu Mega melemparkannya ke Pak Edi pada waktu itu. Masih ingat cerita itu? Masih ingat. Saya ingat dilemparin begini mapnya. Diberikan. Ya agak dilempar. Jadi begini, itu momen yang bagus untuk pembelajaran saya. Terus terang saja, pada saat itu saya juga ditanya oleh beliau, apakah masih tetap ingin menjadi ajudan? Tetapi jawaban saya, terus terang saja, saya sesuai dengan perintah dinas saya. Surat perintah saya adalah menjadi ajudan Presiden Republik Indonesia. Oleh sebab itu, sesuai dengan perintah tugas saya harus tetap menjadi ajudan Presiden Republik Indonesia. Dan itulah yang dikatakan pada saat ketika menyerahkan map itu. Saya menyesuaikan dengan jabatan yang ada. Kalau begitu, sekarang sudah terjun di dunia politik, pelajaran apa yang Bapak petik untuk hal itu? Terus terang saja, kita harus menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Jangan mengambil terlalu seperti kaku militer. Terus terang saja. Jangan memandang seperti kaku militer. Kenapa Pak? Misalnya, kalau militer itu tidak ada pilihan. Kalau ke kiri ya ke kiri, ke kanan ya ke kanan. Tetapi dalam hal ini, saya kembali lagi. Perintah yang terakhir adalah sesuai dengan perintah dari dinas. Sehingga saya tidak boleh menggunakan perasaan saya lagi. Nunung ini Pak, bapaknya militer, saya kenal. Dan itu never retired perasaannya. Kenapa Anda kemudian mengatakan harus menyesuaikan itu? Militer. Terus terang saja, yang saya pegang adalah perintah terakhir sebagai militer. Kalau sekarang misalnya dalam sudah terjun ke politik seperti sekarang, Pak Edi ada di posisi Ibu Mega, apa akan Bapak lakukan pada saat itu? Posisi lempar juga. Terus terang saja, kalau pribadi saya mengharap tidak terjadi pada saya. Karena itu mungkin kurang begitu baik untuk pembelajaran masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Jangan sampai pergantian presiden itu selalu bermasalah di Indonesia ini. Tidak ada salamannya antara mantan presiden dengan presiden berikutnya. Kalau itu, ini yang saya ingin. Kalau itu saya paham konteksnya. Karena Pak SBY berkali-kali juga mengatakan itu, Pak. Jadi salah satu problem bagi SBY adalah bagaimana menjalin silaturahmi dengan Ibu Mega. Dan keinginan supaya itu betul-betul duduk satu meja baik-baik gitu kira-kira ya. Jadi ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Edi. Mengapa saya ambil itu? Di militer, andai terjadi pergantian selalu di depan pasukan resmi. Setelah itu yang lama menjabat tangan yang baru. Setelah itu anggota mengucapkan selamat jalan bagi yang lama dan selamat datang bagi yang baru. Kembali kalau menjadi calon presiden ini Pak Edi. Imajinasi Pak Edi tentang pemberantasan korupsi itu dalam satu kalimat itu apa? Saya tetap berpegang siapa yang salah harus dihukum apapun. Tidak lihat siapa dia. Siapa yang benar harus dibela. Yang terkadang orang bertanya kepada saya pada saat saya kasat masalah cebongan mungkin. Harus saya ambil. Karena tidak boleh mendua.
apalagi hanya karena hubungan keluarga, karena mengenal seseorang, karena kawan dan sebagainya. Tidak boleh. Kita harus tegas bahwa hukum adalah panglima. Pak Edi ini orang baik. Militer itu kalau mobil belok kiri kasih sen, dia belok kiri. Politik itu sennya ke kiri, belok ke kanan. Jadi saya khawatir ini, mulai agak khawatir. Kenapa ini? Lugu, politically naif. Tetapi sudah belajar cukup lama sebenarnya Pak Edi kalau lihat dari memahami cukup lama. Iya. Mempraktekannya. Harus dipraktekkan sesudah ini soalnya kan. Kita tetaplah bersama kami di The Headlines. The Jakarta Globe. Today's edition. Get your copy. Setiap saat, pasar berubah sangat cepat. Kami sajikan semuanya di sini. Money Report bisa menyapa Anda kembali. Program khusus ekonomi bisnis dan keuangan Pasar saham, 218,44. corporate action, Impor solar selama ini cukup besar. dan kebijakan ekonomi penting berdasar data dan analisa yang akurat. Money Report, inspirasi dari referensi bisnis dan keuangan Harus Anda. diperhatikan saat Anda mengembangkan bisnis Money Report, online. Senin hingga Jumat pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Berita 1. Awali hari Anda bersama kami. Selamat pagi pemirsa, setelah informasi pilihan akan kami hadirkan. Jurnal Pagi, sumber informasi dan referensi Anda di pagi hari. Sampai saat ini memang belum ada aktivitas. Berita dari Siloam bahwa mereka menjual saham mereka. Jokowi ini merupakan yang paling populer di sosial media. Kedua tersangka yang diduga memberi suap kepada Rudy Rudiantini. Jurnal Pagi, setiap hari jam 6 pagi, hanya di Berita 1. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam program Market Corner. Market Corner, pasar finansial acap kali bergejolak tak terduga. Langkah konkret pemerintah dalam mengatasi persoalan ekonomi saat ini. Kami sajikan informasi, Untuk memetik margin keuntungan. data, dan analisis tren pasar sebelum Anda memulai transaksi. Strategi pengembangan bisnis lewat media sosial. Saksikan Market Corner, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di Berita 1. Anda menyaksikan Jurnal Terkini bersama saya Eliza Hasan. Ini bersama saya Ahmad Brody. Jurnal Terkini menyajikan informasi terbaru langsung dari tempat kejadian. Pemerintah Kota Jakarta Barat. Presiden Amerika Serikat Barack Obama Sebuah angkutan kota jurusan Bojonggede Depok terbakar. Pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Dewan melakukan aksi mosi selalu mendekati rakyat. Menyamakan persepsi. Demikian Jurnal Terkini. Jurnal Terkini hanya di Berita 1. Kita jumpa lagi di Prime Time. Prime Time. Beragam peristiwa penting dan menarik terjadi sepanjang hari. Semburan api. Parahnya kecelakaan yang telah Pemeriksaannya selama 6 jam di KPK. Kami akan mengajak Anda dalam Sky Report. Dari pantauan Menyajikannya secara objektif dan berimbang. Mendiskusikannya bersama narasumber yang kompeten. Bukan sekadar merendahkan. Prime Time, setiap hari pukul 17.00 hingga 20.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Berita 1. Sulit ya menjadi presiden karena yang memilih itu rakyat. Dengan sejumlah faktor plus yang dimiliki, Pramono Edi Wibowo harus menempuh jalan mendaki untuk memenangi konvensi calon presiden Partai Demokrat. Apakah Pramono punya kartu truf untuk menang? Pak, adakah kartu truf Bapak untuk menang? Dalam perjalanan saya mendapat beberapa hal yang positif untuk saya terapkan kemudian di tempat yang sama atau di tempat yang lain. Adalah mereka yang seperti saya katakan
ingin melihat calon pemimpinnya secara langsung. Dan yang saya baca adalah mereka berkeinginan dekat dengan yang memimpinnya. Dan kejujuran dari seorang pemimpin itulah yang menjadikan angan-angan atau harapan dari masyarakat saat ini. Halangan terbesar Bapak sekarang ini apa? Apakah waktu untuk lebih dekat kepada masyarakat? Saya merasa bukan karena waktu, tetapi mungkin saya harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kalau dikasih waktu panjang pun belum tentu juga bisa bermanfaat kalau kita tidak memanfaatkan semua waktu yang tersedia. Bang Don. Ya, kejujuran dalam berpolitik. Kan baru saja dikatakan oleh Jenderal Edi tentang kejujuran dalam politik. Sementara tadi itu politik kiri kanan belok ke kanan, dan itu hanya ada kepentingan. Kepentingan itu akan mengukur kita itu win or lose, gitu. Jadi dia tidak menghitung kejujuran, Jenderal. Lalu kemudian kalau itu salah satu yang mau dibawa, apa iya bisa dipercaya sama konstituennya? Insya Allah dari kunjungan saya mereka semua menitipkan kepada saya bahwa jadilah pemimpin apa adanya. Dipercaya dan kemudian pelaksanaannya. Menurut saya kekuatan Pak Edi sekarang itu ya dari hasil percakapan kita sekarang ini adalah kemauan atau kehendak untuk membuat politik itu berbiaya murah. Tapi hendaknya itu tidak berhenti di situ saja. Nah, yang saya ingin tanya Pak Edi, apa itu narasinya gimana selama nanti sampai Pilpres berpolitik dengan biaya rendah itu praktiknya bagaimana kira-kira? Ini saya banyak ditanya di jalan juga atau di tempat saya berkunjung. Biaya rendah adalah memanfaatkan semaksimal mungkin apa adanya. Misalnya saya berkunjung ke satu daerah, ada teman saya membantu, misalnya membantu sekedar meminjamkan kendaraan, itu juga sudah menekan biaya-biaya yang tidak perlu. Yang kedua adalah saya sering diajak foto bersama. Jujur, kalau itu dimasukkan ke dalam Facebook, saya dikenal orang karena mereka juga punya teman. Bapak mengatakan akan lebih banyak memanfaatkan sosial media. Iya, betul. Lebih mudah. Biar ada sosial media. Betul. Tapi itu soal sumbangan. Kan ini kan terbuka juga untuk sumbangan kan? Meminjamkan kendaraan, sekedar. Sekarang yang menyumbang cukup banyak. Terus terang saja, setiap kali saya datang di satu tempat, semua meminjamkan itu. Misalnya yang kedua, saya kadang-kadang sudah hotel sudah saya bayar. Itu juga menjadi apa yang saya lakukan selama ini. Ini kan politik, artinya orang meminjamkan, orang memberi itu kan apakah tidak terbayang akan menginginkan balas budi? Kalau suatu saat saya menginginkan bantuan dana yang besar, dia ingin saya memberikan sesuatu saat kalau saya berkuasa. Tetapi kalau hanya meminjamkan kendaraan, banyak tempat dan banyak orang. Jadi Jenderal, ada yang mengatakan bahwa semua kandidat yang ada sekarang, termasuk kandidat yang dicalonkan lewat konvensi Partai Demokrat ini lahir pada tempat dan waktu yang salah atau tidak tepat. Terutama karena ada Jokowi yang sekarang popularitasnya tinggi, belum dicalonkan oleh PDIP, tapi sudah dikasih karpet merah pada Rakernas yang terjadi pada bulan lalu. Bagaimana? Saya agak sedikit berbeda pendapat, di mana politik itu mudah atau cairnya cepat. Itu yang saya katakan. Bisa ke kiri, bisa ke kanan. Banyak orang memperkirakan sesuatu terjadi. Terkadang di akhir dari perjalanan itu bisa saja sangat berbeda dengan perkiraan seseorang. Itu yang saya rasakan bahwa saya akan tetap berusaha sebaik mungkin. Dan bukan berarti saya melupakan apa yang sudah dicapai oleh Jokowi. Tetapi andai kita berbuat terbaik, masih ada kesempatan untuk meraihnya. Memang selalu ada kesempatan, cuma masalahnya membus ini menjadi besar, menyaingi Jokowi adalah masalah, kecuali ada sesuatu yang luar biasa. Saya kira yang paling penting sekarang, Pak Nunung, adalah kita ingin mendengar dari Pak Edi ya. Selain kita memuji-muji tadi banyak tapi kita juga harus memberikan kritik. Selama ini kita belum mendengar Indonesia 2014 sampai 2019 akan berbeda nggak dengan yang sekarang jika
Pak Edi ada di sana. Ada apa visi Pak Edi tentang terus terang ada memang. Saya berharap ada sesuatu yang semakin baik. Banyak orang bertanya kepada saya, apa yang akan engkau lakukan andai engkau menjadi presiden? Prinsipnya adalah saya ingin negara ini semakin baik, di mana saya mengambil satu kata-kata yaitu mandiri, mandiri pangan, mandiri energi cukup, sehingga bisa mendukung yang lain. Dan satu lagi adalah adil, maka tercapailah kesejahteraan. Dan sebagai orang TNI, Pak Edi sekarang memandang kedaulatan kita dalam bidang wilayah kah, politik kah, ekonomi kah, bagaimana? Ada beberapa hal yang perlu kita waspadai, di mana pada saat pemerintahan Pak SBY, yaitu alutsista yang diberikan juga cukup hebat, yaitu diberi kesempatan untuk memilih sendiri, itu menjamin kedaulatannya. Saya melihat bahwa anak-anak muda itu sekarang merasa bahwa nasionalismenya itu memang perlu ditingkatkan, dan mereka merasa bahwa dengan adanya jaminan alutsista yang baru itu mereka bangkit untuk mempertahankan. Sejauh mana modernisasinya sekarang ini, Pak? Insya Allah kalau khusus yang saya ketahui khusus di TNI AD, ya, untuk alutsista. Jadi dari rencana semula yang hanya membangun 1 batalion, rata-rata menjadi 2,5 batalion. Dan itu masih akan harus ditingkatkan lagi. Harus ditingkatkan, tetapi insya Allah. Saya membayangkan kemudian nanti pada saat periodenya kalau Pak Edi jadi terpilih jadi presiden, anggaran militer akan naik luar biasa besar. Saya rasa tidak, karena anggaran militer itu sudah diberikan saat ini, sehingga yang akan datang mungkin saya tinggal melanjutkan memelihara dan menjaganya, karena pembeliannya yang selama 20 tahun tidak dilakukan, sekarang sudah diberikan yang baik. Anggaran kalau kedaulatan politik besar. Gimana Pak? Ya? Kedaulatan politik. Kedaulatan politik itu perlu juga kita waspadai, karena terus terang saja. Bapak melihat saat ini bagaimana? Saya merasa bahwa demokrasi itu harus hati-hati ya. Demokrasi Indonesia itu spesifik dan berbeda dengan demokrasi dari negara-negara tetangga atau negara-negara barat. Oleh sebab itu masyarakat harus paham betul, demokrasi Indonesia adalah khas. Jenderal, itu kembali, kalau Anda mengatakan begitu, itu mengingatkan saya untuk kembali ke jarum jam yang lama di Orde Baru. Ya, demokrasi kita itu khas. Itu adalah bahasa-bahasa yang dulu juga pernah kita dengar. Sementara demokrasi yang kita praktekkan sekarang adalah demokrasi yang justru mendekati liberal. Dan itu orang menikmatinya, walaupun orang merasa itu terlalu gaduh, tetapi cepat atau lambat kan orang juga akan tahu, oh ternyata kalau sampai di sini nggak enak juga untuk kita ini, balik lagi dikit deh. Tapi kalau terlalu ke belakang gini juga nggak enak deh. Kita akan cari equilibrium yang membuat itu jadi pas gitu. Nah begini, kita sudah menganggap bahwa demokrasi ini mengarah ke jalan yang benar. Tetapi diingat, jangan sampai demokrasi diartikan sebebas-bebasnya. Karena itu bisa memecah. Negara kita adalah negara kepulauan. Banyak negara menggunakan demokrasinya adalah negara kontinental. Oleh sebab itu, kita bukan berarti harus kembali seperti dulu, tetapi harus menyesuaikan dengan perkembangan terakhir, di mana disesuaikan dengan negara kepulauan. Nah kebetulan Pak Jenderal belum lama ini 1 Oktober hari kesaktian Pancasila. Bagaimana Pak Jenderal menganggap kondisi Pancasila saat ini di masyarakat ya, di tingkatan masyarakat? Masyarakat mengenal semua 5 silanya, tetapi yang saya lihat bahwa masyarakat tidak menerapkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Contohnya? Misalnya musyawarah mufakat, ya kan? Sebelum diadakan voting, cobalah musyawarah dulu. Itu musyawarah makanya rame di DPR nggak selesai-selesai Pak. Karena terus terang saja kalau tidak dilakukan itu, yang saya takut adalah yang banyak merasa pasti menang. Kita sudah hampir sampai di akhir, Mas Bas, boleh saya dapat closing statementnya? Ya menurut saya Pak Jenderal ini juga minta tanggapan atau komen Kenapa sih nggak ambil the easier way? Artinya nggak usah pakai konvensi. Karena politik dinasti kan memang sudah umum diterapkan. Ya udah, calonkan aja Pak Edi. Selesai, daripada masyarakat menduga-duga. Mas Bas ini hampir tidak yakin dengan hasil konvensi. Ya, Mas. Saya hampir sejalan dengan pikiran Mas Bas. Tapi jalan pikiran saya begini. Saya mencoba memahami jalan pikiran Pak SBY. Dilematis untuk
menempatkan Jenderal Edi ini dalam konvensi. Menempatkannya dianggap KKN, tidak menempatkannya nanti dianggap dia tidak bekerja untuk Demokrat. Karena menurut saya konvensi ini lebih sebagai political campaign untuk Demokrat ketimbang ketimbang mendapatkan calon presiden. Menurut saya begitu. Pak Edi, terakhir untuk Bapak. Saya terus terang saja, dengan adanya konvensi, jujur, agar menyempurnakan rencana saya yang akan datang. Yang kedua, justru masyarakat juga lebih mengenal saya. Itu keuntungannya. Kebetulan saya adalah anggota Dewan Pembina Demokrat. Saya ingin Demokrat memang semakin besar. Lebih untuk Demokrat atau lebih untuk pribadi menjadi presiden? Demokrat harus besar dulu, baru saya bisa jadi presiden. Baik, terima kasih Bapak-bapak sudah hadir di The Headlines. Demikian tadi The Headline episode Jalan Mendaki Pramono Edi. Sampai jumpa pekan depan.